YouTube AM Media Belajar Asik dan Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali pada video pembelajaran YouTube AM Media Pembelajaran Santai, Asik dan Menarik. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem pendokumentasian pelayanan rekam medik di rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Nah, kali ini kita akan lanjutkan dengan topik dokumentasi rawat jalan dan rawat inap. Seperti biasa, pada video pembelajaran ini nanti akan ada soal-soal latihan yang akan dikerjakan ya. So, mari kita langsung saja menyimak video selanjutnya. Ketika klien rumah sakit, mereka bisa berstatus sebagai klien rawat jalan ataupun rawat inap. Berdasarkan segi pelayanan, data klien rawat jalan dibedakan menjadi dua, yaitu klien yang dapat menunggu dan klien yang harus segera ditolong. Yang dimaksud dengan klien yang dapat menunggu mendapatkan pelayanan adalah klien berobat jalan yang datang dengan perjanjian dan klien yang datang dengan tidak dalam keadaan gawat. Yang dimaksud klien baru adalah klien yang baru pertama kali datang ke rumah sakit untuk berobat. Berdasarkan kedatangannya, klien datang ke rumah sakit bisa karena kiriman atau rujukan, baik itu dari dokter praktik mandiri, dikirim oleh rumah sakit lain, puskesmas, PMB, atau jenis pelayanan kesehatan lainnya, atau klien datang atas kemauan sendiri. Kita ketahui bersama bahwa setiap klien baru diterima di tempat penerimaan klien atau TPP dan akan memperoleh nomor klien yang akan digunakan sebagai kartu pengenal. Kartu pengenal harus dibawa pada saat kunjungan berikutnya di rumah sakit yang sama, baik sebagai klien rawat jalan ataupun klien rawat inap. Petugas rumah sakit akan mewawancarai setiap klien baru yang datang untuk mendapatkan data identitas dan akan diisikan pada formulir ringkasan riwayat klinik. Data pada ringkasan riwayat klinik diantaranya berisi dokter penanggung jawab klinik, nomor klien atau nomor rekam medik, nama klien, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status keluarga, agama, dan pekerjaan. Setelah data terkumpul, termasuk riwayat klinik, akan digunakan sebagai dasar pembuatan kartu indeks utama klien atau KIN. Setelah mendapatkan pelayanan yang cukup dari poliklinik, klien akan menerima beberapa kemungkinan kelanjutan layanan antara lain. 1. Apakah klien boleh pulang? Kedua, klien diminta datang kembali. Klien diberi slip perjanjian oleh petugas poliklinik untuk datang kembali pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Ketiga, klien dirujuk atau dikirim ke rumah sakit lain yang lebih tinggi. Dan keempat, klien harus menjalani rawat inap. Klien lama adalah klien yang datang ke tempat layanan kesehatan di mana dia sudah tercatat sebagai klien di tempat layanan tersebut, baik datang dengan masalah kesehatan yang sama ataupun berbeda. Klien lama langsung mendaftar ke tempat penerimaan klien yang telah ditentukan. Kedatangan klien lama ini dapat dibedakan menjadi 1. Klien yang datang dengan perjanjian dan 2. Klien yang datang tidak dengan perjanjian. Pasien gawat darurat adalah klien yang membutuhkan pelayanan segera untuk menyelamatkan nyawa klien. Klien gawat darurat akan didahulukan dalam mendapatkan pelayanan dibandingkan dengan klien baru maupun klien lama. Prosedur penerimaannya pun berbeda dengan klien baru dan klien lama. Layanan klien gawat darurat dibuka selama 24 jam. Untuk penyelesaian administrasi dilakukan setelah klien mendapatkan pelayanan yang diperlukan. Seperti kita ketahui bahwa klien gawat darurat akan mengalami beberapa kemungkinan layanan lanjutan seperti pertama, klien diperbolehkan pulang langsung setelah mendapatkan layanan yang memadai. Kemudian kedua, klien dirujuk atau dikirim ke rumah sakit yang lebih memadai. Dan ketiga, klien harus menjalani rawat inap. Oke, untuk memperdalam pemahaman kita mengenai materi di atas, silakan kerjakanlah latihan soal berikut. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan klien lama rawat jalan? Kemudian nomor 2, apa yang dimaksud dengan klien baru rawat jalan? Nomor 3, apa yang dimaksud dengan klien gawat darurat? Kita lanjut pada tugas latihan soal. Yang pertama, klien yang datang ke tempat layanan kesehatan di mana dia sudah tercatat sebagai klien di tempat layanan tersebut, baik datang dengan masalah kesehatan yang sama ataupun berbeda disebut sebagai A. Klien baru, B. Klien lama, C. Klien gawat darurat, dan D. Klien pindahan.
Kedua, klien yang pertama kali datang ke tempat layanan kesehatan disebut A. Klien baru, B. Klien lama, C. Klien gawat darurat, dan D. Klien tindakan. Nomor ketiga, klien yang membutuhkan pelayanan segera untuk menyelamatkan nyawa klien disebut A. Klien baru, B. Klien lama, C. Klien gawat darurat, dan D. Klien tindakan. Keempat, setelah data terkumpul termasuk riwayat klinik, data tersebut akan digunakan sebagai dasar pembuatan A. TPP, B. KIUP, C. Register, dan D. Catatan perkembangan. Dan nomor terakhir adalah berdasarkan kedatangannya, klien datang ke rumah sakit bisa karena kiriman atau rujukan dari A. Dokter praktek mandiri dikirim oleh rumah sakit lain, PKM, PMB, atau jenis pelayanan kesehatan lainnya, atau klien datang atas kemauan sendiri. B. Rumah sakit lain, PKM, PMB, atau jenis pelayanan kesehatan lainnya, atau klien datang atas kemauan sendiri. Yang C. PKM, PMB, atau jenis pelayanan kesehatan lainnya, atau klien datang atas kemauan sendiri. Dan D. PMP atau jenis pelayanan kesehatan lainnya, atau klien datang atas kemauan sendiri. Terima kasih, kita bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa diberi komen, saran, dan masukan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.